Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita semua bisa berjumpa di eh, Focus Group Discussion. Insya Allah kita akan membahas tentang resolusi tahun 2024 ini. Karena mungkin ada teman-teman yang belum menjalankan bisnis ekspor, banyak hambatan, dan yang dikhawatirkan adalah turun semangatnya untuk melakukan bisnis ekspor. Ya. Nah, semoga di dalam kegiatan ini kita masih di dalam satu frekuensi, sama-sama kita berbagi untuk melakukan eh, kegiatan ekspor bersama. Artinya kita tetap di dalam satu frame yang sama, bersemangat untuk menjalankan bisnis ekspor. Karena setiap tahun itu selalu ada saja terkait dengan gangguan-gangguan terkait dengan ekspor. Ya, seperti saat ini adalah rate-nya menjulang tinggi. Jadi para teman-teman apa namanya forwarder shipping juga belum berani mengeluarkan rate ya. Saya minta juga untuk bulan ini apakah sudah ada, mereka rata-rata juga belum bisa karena ada gangguan di Laut Merah sehingga mereka masih menunggu apakah kapal ini mutar atau tidak. Nah, jadi ini yang terjadi seperti itu. Tetapi kita sebagai pemain ekspor ini harus tetap bersemangat, ya bersemangat. Ini kita gunakan untuk memperbaiki dan mempersiapkan internal perusahaan kita, yang kemudian meningkatkan kemampuan bisnis kita, pengetahuan kita terhadap dunia ekspor. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjaga bisnis ekspor itu melalui uh, promosi-promosi di marketplace ya. Nah, promosi-promosi inilah yang nanti akan menjadikan kita tetap bersemangat dan apa namanya bisa menjalankan usaha itu, ya. Nah, dari beberapa mentoring, khususnya masih tahap mentoring yang tahap 2 ini, kami masih banyak lihat teman-teman ini masih belum ada yang belum memiliki supplier, bahkan ada yang belum menentukan produknya karena produknya gonta-ganti. Kemudian ada yang terakhir itu malah belum promosi, artinya belum jalan sama sekali. Nah, ini sebetulnya di dalam tahap monitoring kedua ini mereka harus banyak melakukan. Nah, ketika kita tidak bisa menjalankan, maka kita berpikir ini pasti ada kelemahan kita yang belum dikasih strategi, ya, belum dikasih strategi, dan tentunya punya alasan tersendiri kenapa belum jalan di situ ya. Karena teman-teman trader ini kan dari berbagai profesi ya. Ada yang mahasiswa, ada yang pegawai, ada yang pebisnis lokal ya, sudah jalan bisnisnya, akan meningkatkan ekspornya, dan ada yang baru mulai tapi memang eksklusif dari ekspor. Nah, ini yang perlu dipahami semua. Profesi-profesi yang berbeda-beda inilah yang akhirnya membentuk satu kegiatan ini yang juga berbeda-beda hasilnya. Maka kita mengingatkan kembali bahwa di tahun ini, yuk kita mulai melihat rencana kerja kita bagaimana, target kita bagaimana ya, apakah sudah dijalankan semua. Coba Anda cek rencana kerja work plan yang sudah kita bikin lagi. Jadi yang sudah dikerjakan mana, yang belum yang mana. Anda mulai. Kemudian kalau ternyata ini um, melalui apa timetable-nya sudah melalui tapi belum dikerjakan, maka di tahun ini kita ngulang lagi ya, ngulang lagi apa yang harus kita kerjakan di situ ya. Itu rencana work plan. Kemudian analisa SWOT ini penting sekali. Tetap ada coba revisi mana yang sudah dijalankan, mana yang belum, khususnya strategi-strategi ini supaya kita bisa mengatasi. Contoh nih saya nih, terus terang aja tahun 2023 ini saya nggak ekspor sama sekali. Dua-duanya tiba-tiba hilang semua. Briket hilang, kopi hilang. Nah, kami punya alasan satu ya, yang kalau briket terkait dengan apa namanya komplain ya kualitas.
Yang kopi ini ada faktor yang dimana kami ada sangat kesibukan di dunianya Hindrasu Consulting ini. Jadi kami membuat analisa bahwa kelemahan ini satu ada beberapa poin ya faktor penghambat seperti kualitas. Untuk kopi itu terkait dengan kapasitas suplai yang sangat terbatas saat ini. Ya, sekarang ini pun kalau kita ada permintaan itu kita bilang untuk yang robusta ini sudah sulit ini. Ya, adapun harganya mahal dan sangat sedikit sekali ya. Coba dibayangkan robusta aja sudah sekarang itu 75.000 US dollar, 75.000 rupiah per kilo. Ini kan sudah luar biasa dan ini seperti kondisi ini. Tetapi kami menyadari ternyata faktor utama adalah pembagian waktu, di mana kami punya dua usaha, yang satu di jasa ini Hindrasu Consulting ini, dan yang satu di CV Adipati Jayabadi, ini kan terkait dengan produknya. Nah, tahun 2002, akhir 2003, HSC ini mendapat proyek yang cukup besar di luar pulau di Kalimantan, ya, di mana kami ditunjuk oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan untuk membina seluruh UMKM di Kaltim dan ini sudah 2 tahun berjalan dan ini makin diberi kepercayaan, kami makin serius dan ditambah lagi dari Pemprov Kaltara, ya, seluruh UMKM yang ada di Kaltara itu kita bina. Nah, ini yang membuat kita waktu untuk mengerjakan dunia ekspor ini memang agak terbengkalai. Kami menyadari seperti itu. Nah, ini pun akhirnya tahun ini kita sudah mulai mengatur strategi, khususnya di yang jasa ini, khususnya yang kopi ini ya. Nah, mungkin kami akan menambah satu tenaga lagi khusus untuk membidangi kopi, ya. Kemudian menambah lagi. Jadi ini yang rencana strategi yang sudah kita susun pelan-pelan ya, supaya ekspor kita tetap jalan. Kenapa kami berpikir ekspor ini harus jalan gitu ya? Saya eh, fokus kita yang nomor satu itu udah memang di Hindrasu Consulting ya, Hindra Consulting. Tetapi Hindra Consulting ini bisa jalan kalau tidak didukung oleh ekspor. Artinya apa? Kami harus selalu ingin update ya. Begitu kita ekspor itu kita selalu dapat update terus tentang informasi-informasi terkait dengan ekspor ya. Contohnya briket karena waktu itu kami eksportir briket ya, sehingga tahu mulai pengiriman yang model pengiriman mix declare yang pakai kontainer biasa, terus pakai kontainer yang di mana itu pakai ventilation, container ventilation ya, yang membutuhkan konsumsi. Yang terakhir kontainer yang ada vakumnya. Nah, ini kita bisa update dan bisa memberikan informasi kepada teman-teman, ya, teman-teman. Nah, sehingga kami pun selain cuan, ya, tentunya ini adalah apa namanya informasi-informasi penting lah, sehingga ini bisa mendukung Hindrasu Consulting selalu update, memberikan informasi. Dan kami memang mengandalkan secara teknis ya, di teknis di lapangan kepada para pelaku-pelaku usaha ya, bagi sehingga ya alhamdulillah tahun 2022-2023 kami ditunjuk oleh lembaga besar. Nah, ini yang membuat ternyata fokus kita juga berat. Dan terakhir waktu itu kami kan masih ikut Export Center Surabaya ya. Nah, 2022 terakhir kami memutuskan untuk tidak bergabung lagi karena salah satu ini usaha saya yang dunia ekspor ini agak terus terang aja agak terbengkalai ya. Misalnya kan kalau saya mau ekspor biasanya kalau ke Medan ke Aceh itu butuh waktu 1 minggu 2 minggu. Nah, ini pun kalau kita 5 hari ke Medan gitu sudah jadi pertanyaan di telepon nggak bisa hadir gitu ya. Jadi ini yang membuat kita jadi kurang fokus dan juga tidak terkesan apa ya tidak amanah ya kepada lembaga ekspor center itu yang kami diberi amanah oleh Kementerian Perdagangan sehingga tahun 23 ini saya tidak join lagi di Export Center Surabaya ya. Jadi kami sudah 5 tahun di FTA, 3 tahun di Export Center 2 tahun dan kami sangat berterima kasih sehingga diberi kepercayaan itu. Cuma kami kembali lagi ke kita. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mengatasinya terkait dengan usaha kita. Nah, ada beberapa teman-teman ini ketika mengalami kemunduran
itu banyak yang bercoba melakukan diversifikasi, ya, cari peluang baru, nah gitu ya, intinya cari peluang baru. Nah, ini juga hati-hati, ya, hati-hati, karena cari peluang baru itu kalau tidak dicermati itu bisa mengkanibal produk yang ada, ya. Jadi kalau ada teman-teman, aku cari peluang baru nih, ini bisa dilakukan misalkan kalau Anda belum ekspor sama sekali, ya. Ketika sudah tahun itu sudah 1 tahun Anda sudah kerjakan semua terkait dengan rencana kerja kita, sudah kita selesaikan semuanya dan tidak ekspor. Faktornya apa ini? Kita cek lagi, ya. Apakah produknya, apakah komunikasi kita, itu kita review. Tapi kalau selama ini sudah run well, artinya kontak stok sudah ada, harga juga sudah murah, produk sudah bagus, bikin website juga sudah bagus, di marketplace juga sudah banyak gitu. Terus kalau nggak ada ekspor, kita sudah berdoa juga gitu ya. Berdoa dalam arti udah kenceng. Kok nggak ekspor-ekspor? Bisa jadi ini ada hambatan yang lain. Dan itu boleh kalau Anda mau diversifikasi produk, ya. Saya dulu juga begitu. Pertama rumput laut, tapi nggak sampai lama ya, karena dari awal begitu 1 bulan, 2 bulan, saya sudah kesulitan komunikasi dengan supplier, di mana kami sudah promosi intent, nah, kok sulit, saya langsung, ini hambatan. Saya tidak ambil rumput laut waktu itu, saya langsung ganti ke kopi. Nah, alhamdulillah kopi ini banyak suppliernya yang ada di Jawa, ya, di Jawa, sehingga kami jalan. Nah, seperti itu. Jangan tergesa-gesa mengganti produk selama rencana kerja itu tidak disusun dengan baik, ya ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah ekspor, bagi teman-teman yang sudah ekspor dan mungkin di dalam rencana kerja itu ternyata banyak yang aku nggak belum bikin website itu Pak, misalkan gitu. Aku juga begini kurang ini itu order. Nah, itu faktor lain lagi, faktor lain lagi, ya. Kalau ini sudah keberuntungan tingkat tinggi gitu ya, keberuntungan tingkat tinggi. Saya katakan seperti itu. Mungkin saya bilang ada amalan-amalan yang premium yang tidak disadari, tapi Allah mengetahui bahwa itu ada amalan premium, ya. Nah, itu bentuk kasih sayang Allah, ya. Tetapi bagi teman-teman yang jalannya harus step by step, ini ikuti semua, ya. Jadi jangan patah semangat. Kemudian ada yang jual, Pak, nah semangat saya sudah turun. Nah, semangat sudah turun, ini tadi itu mungkin itu tadi faktor-faktornya ada, mungkin Anda saya katakan bukan turun, ya, tapi terbelenggu oleh waktu untuk pekerjaan yang lain. Misalkan Anda sebagai pegawai fokus pegawainya, Anda jadi mahasiswa fokus mahasiswa sehingga agak terbengkalai di dalam dunia ekspor. Enggak ada masalah. Ya, kami pun sedang memberikan konsultasi kepada teman-teman, mesti akan saya tanya dulu, backgroundnya apa? Ada yang dosen. Saya dosen, Pak, ingin punya bisnis ini. Saya sering ditemui teman-teman dosen, ya, dari Universitas Ciputra, dan kadang-kadang membawa anak didiknya kan di Universitas Ciputra itu kan punya apa namanya jurusan atau kegiatan family business itu, ya. Nah, itu saya sering ditemui di situ. Nah, di sini itu tadi saya bilang fokus Anda pertama adalah selesaikan kuliah Anda dulu, fokus. Jadi saya bilang 95% Anda kuliah, ya. Kalau pegawai 95% itu kerjaan Anda dulu yang sudah menghasilkan, pasti sudah menghasilkan duit itu, ya. Nah, atau pekerjaan lokal. Yang lokal ini ya apa namanya segera dikerjakan terus, ya, jangan sampai mengkanibal. Kalau biasanya makin turun itu, ya, itu bisa jadi coba dia kasih strategi lagi, ya, penetrasi produk dan lain sebagainya, ya. Jadi kami tidak apa buru-buru, ya, buru-buru, wah, untuk ngajak ekspor, ya, tidak. Karena apa? Di dalam prinsip kami jadi pegawai kemudian pebisnis lokal, ya, itu sama saja semua, yang semua mencari karunia Allah. Kemudian mau jadi eksportir juga karunia Allah. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu sama bagi kami, adalah sama semua. Nah, ini bagi rekan-rekan semuanya. Jadi ketika Anda mengalami satu krisis, kalau belum ekspor nih, coba solusinya adalah pertama cek lagi mana-mana yang belum, ya, yang belum dikerjakan.
Yang kedua, coba cek analisa SWOT-nya. Kelemahan Anda di mana? Itu ya. Karena kami juga banyak melihat bahwa banyak teman-teman tuh ingin itu tadi ingin cepat-cepat ingin cepat-cepat dapat order cepat tanpa melakukannya. Nah, tapi kalau ada teman-teman terus tiba-tiba promosi sekali terus dapat order, itu tadi saya katakan ini jalur tol ya, ini amalan premium yang kita semua tidak tahu ya. Ini Allah, kehendak Allah semua. Tapi bagi yang ini coba ikuti steps-steps ya. Jadi kalau ibaratnya sekolah ya, zaman dulu sekolah itu ada sekolah SD, sekolah SMA ya, SMA 1 3 tahun. Ada yang saking pinternya, saking ini cuma sekolah SMA cuma 2 tahun gitu ya kan langsung kuliah gitu ya. Ya kita beda-beda ya. Jadi setiap orang itu beda-beda. Makanya kami mengingatkan teman-teman dan juga diri perusahaan kami sendiri ini kita sama-sama mereview ya, mereview tentang kegiatan kita. Kemudian Hindrasu Consulting ini di dalam YouTube ada satu program yang namanya Sharing Aja. Ini webinar gratis, kita memang gratis. Kami isinya itu Alhamdulillah itu peminatnya yang hadir itu ya, hadir itu selalu meningkat. Bahkan terakhir itu hampir 200 orang itu stay di ini sampai selesai ya. Kami akan mendatangkan para apa namanya orang sukses ya, orang sukses ya, katakan orang sukses itu apa namanya bisa melalui sesuatu ya, breakthrough. Jadi misalkan besok ini kita akan mengulik. Jadi bukan tata cara ekspor, tapi mengulik kok bisa jadi eksporter ini dulu dari mana ceritanya gitu ya. Nah, kenapa saya apa memberikan seperti itu, sharing aja itu supaya teman-teman menyadari, oh ini kayak saya ini gitu, kayak saya ini, saya pegawai ini, oh saya mahasiswa ini. Gimana caranya itu? Seperti itu. Terus kemudian kami juga mendatangkan narasumber yang orang-orang sukses yang berkarir juga di karya jadi pegawai, ya berkarir jadi pegawai. Nah, di situ sampai di bagaimana sih ceritanya? Itu akan memberikan teman-teman mahasiswa ya, Gen Z ya, gitu ya. Sekarang ini kan ramai dikit-dikit sekarang ini Gen Z ya, top lagi top ranking. Ini memberikan wacana bahwa lapangan kerja itu juga menggiurkan selama selama kita bisa bekerja dengan baik, masih ada peluang gitu ya. Di sisi lain juga ngajak bisnis juga bisa. Jadi dua-duanya kita jalankan. Nah, itu memberikan sharing ya, sharing bagaimana dia memulai karirnya sampai posisi yang terbagus saat ini. Nah, ini kita datangkan. Juga kita datangkan ahli HRD juga ya. Ini untuk teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa yang ingin bekerja ya. Jadi kan mahasiswa nanti ada dua nih, kerja apa bisnis ya kan gitu pilihannya. Nah, di sharing aja ini kita bikin seperti itu. Nah, insya Allah 2024 ini kita juga ingin bikin juga untuk sekolah bisnis ekspor yang kita siapkan. Jadi sifatnya seperti kuliah malam hari begini sampai sampai mungkin sampai 3 bulan gitu ya. Kita ingin benar-benar mengajak apa jadi pebisnis ekspor ya. Seperti sekolah gitu, sekolah. Nah, itu rekan-rekan semua. Jadi Anda harus tetap semangat ya. Makanya forum ini FGD ini kita buat untuk menyemangati kita semua, termasuk menyemangati yang eh, ngomong ini yang karena ini satu tahun ini dolarnya terkuras semua ini dolarnya terkuras mantap ya, mantap dolarnya habis semua ini ya. Ya, karena pengeluaran dan lain sebagainya ya, kopi ini tambah beli mesin, beli tempat usaha gitu, tambah nggak ada pemasukan ya kan, tambah berat ini ya. Nah, ini yang kita ulik bersama ya. Oke, jadi rekan-rekan semua silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tapi ini bebas ya, pertanyaannya bebas tentang ekspor ya. Mau tanya resolusinya atau kasus atau apapun, mungkin ada sedang bisnis kontak-kontak komunikasi bisnis dengan calon customer ini sudah mulai banyak ini ya. Silahkan Anda langsung bisa bertanya ya. Semoga setiap ada FGD ini teman-teman makin bersemangat ya. Saya tidak muluk-muluk ya. Kalau artinya saya kalau nggak ekspor juga bilang nggak ekspor ya. Tapi insya Allah ilmu ini ada ya. Isi ilmu ini kami
Kita bandingkan aja Anda belajar baru ya. Lah saya ini udah terlalu lama belajarnya gitu ya. Mulai tahun tahun 92 ini sudah belajar ekspor saya itu. Jadi pegawai bank. Jadi ilmu saya itu belajarnya kelamaan ya. Kelamaan ya. Terus jadi trainer itu ya juga tahun 93 sudah jadi trainer saya itu. Trainer ekspor ya. Jadi kerja terus kemudian sharing. Jadi ngomongnya ini sudah lama. Jadi dan Anda itu jauh lebih bagus karena apa? Belajar cuma 2 hari, ya 1 bulan 2 bulan udah ekspor. Nah ini tentunya muridnya, alumni ini tentunya lebih bagus lagi ya. Oke, silakan kalau ada yang mau Benar. tanya. Tahun 2093 Silakan mulai Reset, jadi silakan. trainer. Kerja di dia dulu kayak semacam itu. Indra, saya tanya dulu, Pak. Silakan resen dulu ya biar kelihatan resen ya. Itu yang pojok ada eh, reaksi itu ya diklik ya kalau ada di bawahnya itu di laptop atau di PC. Kalau di handphone nggak tahu ya muncul nggak ya. Ada reaksi ada bisa klik raise hand ya, ya. Mana ya? Enggak ada. Oke silakan. Iya, Pak. Eh, Kalau ada kesulitan bisa lewat chat juga boleh ya. iya. Jadi gini, Pak. Kapan itu kan ada, Oke. ya, jadi kapan itu kan ada minta penawaran dari Mesir, Pak. Ah, Mereka mintanya FOB, mm, rempah. Terus eh, terkait dengan konflik Laut Merah ini, kalau FOB sebenarnya dari tempat kita nggak ada masalah Pak ya berarti ya. Kan ini FOB kan dari tempat kita ke pelabuhan terdekat misalnya Tanjung Perak. mm, Berarti iya. masalahnya adalah di tempat mereka si calon buyer gitu Pak ya. Misalnya harga freight-nya terlalu tinggi gitu. Apakah benar gitu Pak? Oke. Ya. Ini ada dua sebetulnya dari sisi pertanyaan itu. Satu negara tujuan ya. Mesir ini termasuk lagi agak kurang baik-baik saja ya. Kurang baik-baik saja. Dolarnya agak bermasalah. Sehingga teman-teman Mesir kalau beli itu transfernya dari negara-negara tetangga. Ya, karena itu tadi, jadi jangan sampai nanti cara pembayarannya pakai LC, CAD, dan sebagainya ya. Kalau bisa cash in advance. Itu ya. Karena terkait dengan dolar. Jadi beberapa kasus tahun 2022, ya 22 itu banyak eh, eksportir kita yang sudah berlangganan dengan pembayaran open account, ya, pembayaran di belakang gitu ya, ternyata sampai sekian juta nggak dibayar karena ada masalah devisa. Seperti di Bangladesh juga begitu. Ini eh, agak sulit ya, hati-hati. Jadi amankan dulu bisnisnya. Bukan orangnya nggak punya duit tidak, tapi ini terkait dengan devisa di negara itu ya. Satu itu ya. Kemudian eh, jarang-jarang sekali dalam kondisi normal, jarang-jarang sekali mesin itu minta harga FOB. 99% itu pasti minta CIF, Cost Insurance Rate. Artinya harga barang sudah include dengan biaya kirimnya dan asuransinya. Itu umumnya begitu. Kalau Mesir ya, jadi itu. Nah, kondisi di sini, nah, kalau ada yang minta harga FOB free on board itu sebetulnya baik untuk kita karena sebagai eksportir ini harga Anda defaultnya ya startnya itu memang harga FOB dari gudang Anda sampai masuk kapal ya FOB. Jadi kalau ada permintaan FOB langsung kasih dulu FOB-nya ya. Jangan ini untuk memperlancar komunikasi. Jangan bingung masalah fleet-nya, jangan bingung masalah apa namanya nanti gimana ya pembayar. Anda jawab dulu ya FOB itu. Makanya Anda harus punya harga FOB dulu. Jawab dulu. Fast response itu memberikan kesempatan untuk komunikasi lebih lanjut lagi ya FOB. Nah, itu ya. Nah, tadi kalau saya tahu terkait dengan risiko, saya kurang tahu ini. Coba saya terjemahan begini mungkin. Resikonya apa ya kalau FOB itu? Nah, gitu ya. Jadi kalau dia minta tanya FOB, bisa jadi satu, ini perhatikan, dia akan kontrak dengan Anda
forwardernya dia nanti yang nunjuk karena dia sudah punya kontrak freight dengan forwarder tertentu, ya. Jadi itu. Jadi nanti tugas Anda itu di YouTube saya ada, di pelatihannya juga ada. Jadi kalau Anda nanti dapat order FOB free on board itu bahwa importernya akan memberikan kepada Anda forwarder. Anda yang tidak cari forwarder, Anda yang tidak cari forwarder. Dia yang sudah kontak dengan forwarder. Nah, tugas Anda kalau deal FOB, deal FOB, jadi Anda kan tidak membayar biaya kirimnya kan? Nah, karena mereka yang nanggung semua, Anda tanyakan kepada importer. Tolong beritahu forwarder di Indonesia lokasi, misalnya lokasi Anda di mana? Jakarta misalkan. Ya, lokasi Anda. Kalau di Surabaya, Surabaya, Medan, ya Medan, Semarang, ya Semarang. Tolong beritahu kami agent forwarder di Indonesia yang lokasinya di Jakarta. Ya, termasuk marketingnya dan nomor handphonenya, ya nomor handphonenya. Itu tanya ke customer, ya tanya ke customer. Nah, nanti customer akan menanyakan kepada forwarder yang di sana. Dia akan beritahukan agentnya, partnernya, korespondennya, koleganya di Indonesia. Karena yang ditunjuk Jakarta, dia akan menuju forwarder yang ada di Jakarta. Kalau ada dia menuju minta Semarang, ya akan dicarikan Semarang. Maka agentnya di sinilah nanti memberitahukan kepada importer, ini nama marketingnya, alamannya di sini, bla 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 bla. Itu ya. Nah, setelah ada dapat itu, ada tinggal kontak marketingnya. Ya. Marketing, saya ada rencana pengiriman barang tapi pakai FOB, free on board. Ini kami dapat nomor dari agent Anda yang ada di Mesir. Misalkan begitu ya. Mesir gitu ya. Marketing pasti akan hold dulu. Oke Pak, tunggu sebentar, kami akan konfirmasi. Nah, ya konfirmasi. Marketingnya itu akan cek agent yang ada di Mesir. Sudah pasti, maka marketing akan kontak Anda. Oke Pak, sudah siap. Kapan barang dikirim? Nah, itu ya. Kapan barang dikirim? Nah, itu nanti Anda yang hubungannya dengan forwarder itu, ya forwarder itu. Bagaimana itu terkait dengan freight-nya, Pak? Bagaimana dengan ambil kontainernya? Boleh, Anda kontak, Bu, Pak, tolong sekalian biaya MKL-nya, saya mau pakai Anda, ya pakai Anda, minta seperti itu. Kalau Anda sudah pakai forwarder yang lain juga nggak apa-apa, tapi beda tangan nanti, banyak pekerjaan lagi, ya. Ada dapat DO-nya dioper ke forwarder yang lainnya. Jadi lebih baik forwardernya satu yang ngurus pengambilan barangnya, ya. Itu nanti, nah nanti begitu dikirim itu BL-nya, original BL-nya tetap dikasihkan kepada Anda, tetapi tidak bayar BL. Karena apa? Tidak bayar freight ya, karena apa? Freight-nya ditagih di sana. Itu kalau kontraknya jadi FOB. Kalau ternyata dia FOB, terus tanya begini misalkan, kalau sampai Mesir berapa CNF-nya, gitu ya, CNF-nya, maka Anda sampaikan dengan kondisi sekarang, ya, Anda minta update kepada forwarder, berapa biaya freight dari Jakarta sampai ke mana, misalnya Alexandria, misalkan gitu ya. Begitu dapat fixed rate seperti itu, boleh Anda sampaikan. Tapi perlu diingat bahwa jangan sampai unit price freight-nya ini dimasukkan di unit price, ya. Ini kondisinya tidak menentu ini, sering saya sampaikan ya. Walaupun ada CNF, nanti harga jual Anda FOB, terus bawahnya di breakdown freight from freight CNF Alexandria, gitu ya. Kasih dolarnya. Jadi kalau ini ada naik-naik, nggak ngikut dengan harga, ya. Tiba-tiba seperti begini kan perang ya. Coba kalau itu Anda bagi freight-nya misalkan aja, freight-nya 3.000 US dollar dibagi 18 terus dimasukkan unit price-nya per ton. Nah, tahu-tahu bulan depan freight-nya naiknya jadi 4.000. Nah, maka Anda akan rugi di situ. Ya, itu dari sisi pembayaran freight-nya. Resikonya bagaimana? Resikonya terkait dengan uh, barang tetap bahwa baik FOB, CNF maupun CIF
resiko yang ditanggung oleh eksportir itu adalah sampai masuk barang ke kapal. Ya, ke kapal. Selama belum masuk ke kapal, dalam perjalanan konternya roboh, ya, barangnya rusak, itu resikonya ada pada eksportir. Tapi kalau sudah masuk kapal, jalan keluar, baru sampai di tengah jalan, ya, mau mau masuk Laut Merah, belum masuk ke serempet rudalnya Houthi, ya, belum, itu resiko pada buyer, sudah resiko dibayar. Jadi begitu kapal jalan, itu resiko sudah beralih ke buyer. Nah, permasalahannya adalah, ingat, Incoterm ini tidak ada bunganya dengan pembayaran. Permasalahannya ada, sudah dibayar belum? Kalau sudah dibayar lunas, Anda aman. Anda udah nggak, itu resiko Anda gitu ya. Itu secara hukum internasional Anda sudah aman ya. Tetapi kalau 50%-nya belum dibayar, nunggu kapal apa, BL-nya ada pegang gitu ya. Terus di mereka nunggu-nunggu nggak bayar-bayar, terus kapalnya dilep gitu ya. Di apa, di ditembak gitu ya, misalkan begitu ya. Set, walaupun itu secara internasional resiko ditanggung importer, tapi saya jamin importernya nggak mau bayar juga ya. Importernya nggak mau bayar ya. Dan itu kalau ada apa istilahnya dispute, ya, berdebat bla 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 bla, ya itu sulit karena itu harus mahkamah internasional, ya, ya biayanya tambah buyar nanti seperti itu ya. Jadi itu, Mas, semoga paham ya terkait dengan apa ya, quotation dengan Mesir ya. Jadi segera kirim aja harga FOB-nya dulu. Iya, Pak. Ini misalnya nanti forwarder itu yang ditunjuk oleh calon buyer, Pak, di Mesir, Pak, ya, untuk perwakilan di Hmm. Indonesia. Nah, Hmm. beberapa waktu lalu itu saya coba menghubungi beberapa forwarder itu, yang saya khawatirkan adalah yang forwarder yang ditunjuk oleh calon buyer itu mereka belum pernah ngirim contohnya rempah dari Indonesia ke Mesir. Nah, yang saya Hmm. khawatirkan karena saya beberapa kali coba meminta informasi terkait penawaran ke forwarder, ada beberapa forwarder itu yang beda-beda pendapat, Pak. Contohnya ada Hmm. forwarder yang minta invoice dan COO itu harus di dapat approval dari Kementerian Perdagangan Jakarta plus Kedubes Mesir di Jakarta. Ya, 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 Ada ya, yang bilang tidak perlu. Bahkan ada ya, lagi ya, yang ngomong harus pakai TDP dan apa SIUP apa. Padahal ya, itu kan menurut saya sudah diganti sama NIB. Nah, yang saya ya, pikirkan karena ini ada beberapa forwarder yang beda-beda pendapat, saya khawatir ketika nanti si calon bayarnya menunjuk forwarder dan si forwarder yang ditunjuk perwakilan Indonesia juga tidak aware masalah tersebut, nggak tahu mana yang benar. Nah, itu berarti dari sisi kita nggak ada risiko, Pak, ya. Kita hanya sampai pelabuhan, Nah, itu nanti entah. nah, ya, Ya, ini risiko ya, barang dan risiko prosedur, ya. Jadi ada risiko terkait dengan hukum ya. Jadi begini ya. Tadi ini pertanyaan bagus ini. Ya. Ya, jadi di Mesir Timur Tengah itu ada ketentuan, ya, di mana barang-barang yang masuk di sana dokumentasinya itu harus dilengkapi dengan consular invoice, ya, consular invoice. Ada yang minta, ada yang tidak, gitu ya. Saya pun kalau ada ada yang minta, ada yang tidak. Itu yang tidak minta itu semuanya diurus di sana. Ya, semuanya diurus di sana. Ya, jadi harus ada kesepakatan. Kalau ada yang minta, minta gitu, jadi Anda siapkan. Jadi semua dokumen itu dimasukkan ke untuk di endorse oleh Embassy Mesir. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa nih ya kan, misalkan banyak embassy itu ada di pusat ya di Jakarta. Tapi kalau eksporternya ada di jauh di Jakarta kan sulit sekali di situ ya. Nah, di situ maka Timur Tengah itu lebih mempercayakan kepada Commerce and Commerce, kamar dagang. Nah, kebetulan kamar dagangnya adalah di Indonesia itu pakai Kadin. Nah, kami pakai Kadin. Nah, untuk mendapatkan persyaratan dokumentasi dengan Kadin itu mudah.
Tapi syaratnya satu, Anda jadi anggota Kadin. Ya, saya sarankan. Saya ini juga pengurus Kadin ya, jadi Jawa Timur, jadi wakil ketua komite tetap ya. Eh, itu ambil yang ini tahun baru ya, jadi ambil yang mikro aja, yang ya setahun 150.000, 150.000. Itu syaratnya itu pasti menjadi anggota Kadin, ya. Kemudian ada dokumen-dokumen di perlengkapan itu memang banyak, banyak ya. Jadi banyak. Anda nanti pelajari dokumentasi. Ini untuk siap-siap aja kalau ke Mesir. Makanya saya sendiri itu paling malah kalau ada quotation di Mesir itu, jadi agak ogah-ogah karena prosesnya agak panjang. Nah, kalau Timur Tengah yang lainnya agak lebih fleksibel, ya. Seperti Jordan itu, saya bilang gimana nih, saya nggak bisa ngurus, saya langsung gitu, nggak bisa ngurus untuk konsolidasi, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Artinya dia yang nanggung, bisa. Nah, tetapi kalau Anda tidak ada komunikasi sebelumnya seperti itu, terus importer mengharap dokumentasi A, B, C, D, F, G gitu ya, ternyata ada kirim, loh kok kosongan gitu ya, nggak ada. Nah, dia juga nggak siap-siap ngurus. Nah, itulah ada denda biasanya, saya kurang tahu dendanya berapa. Ya, jadi Anda pastikan dulu. Nah, ini penting. Jadi ada yang bisa, ada tidak. Mengenai forwardernya belum pernah kirim atau tidak, itu ya itu tadi karena terkait dengan prosedur. Tetapi kalau itu forwarder yang ditunjuk oleh importer di sana, ini kan menunjuk forwarder A. Forwarder A ini ternyata saya belum pernah itu kirim ke Mesir, tapi kayaknya nggak mungkin juga dia punya relasi dengan Mesir kan. Misalnya saya belum pernah ngirim barang ini gitu ya. Nah, Anda harus cari informasi sendiri. Dan Anda misalkan kalau boleh, boleh nggak agent kamu nunjuk forwarder, punya nggak forwarder yang lain, misalkan begitu ya, agent yang di Indonesia. Kalau ada, ya boleh second opinion, alternatif. Ternyata forwarder yang lain yang dituju itu ternyata pernah gitu ya, lebih enak, jadi ilmunya lebih cepatnya. Tetapi biasanya ya cuma sulit. Jadi forwarder itu sebetulnya kalau dapat order FOB itu mereka sebetulnya kurang happy ya. Kan nggak ada duitnya. Dia cuma kerja, ya kerja karena uang dolarnya kan diterima di luar negeri, dia nggak punya duit. Padahal dia sudah punya kontrak arit juga dengan shipping ya untuk dapat diskon rate itu ya. Jadi dia itu forwarder itu dapat cuannya itu karena menjual ongkos kirim. Dia dapat ongkos kirim dulu ya. Nah, di situ. Jadi harus dipahami segitu. Kan kalau forwarder yang dituju itu belum pernah kirim rempah-rempah, maka Anda mencari alternatif lain. Jadi coba Anda pelajari lagi ya. Saya kurang detail. Yang jelas untuk pengiriman ke Mesir itu banyak membutuhkan dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen. Tapi ada yang tidak. Jadi semua harus ada kesepakatan dari awal. Itu Mas Hero. Mungkin ada lagi yang perlu ditambahkan atau yang ada yang kurang jelas. Sementara itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya boleh nih, kalau mau chat ataupun langsung juga boleh ya. Ini manfaatkan teman-teman untuk benar-benar kita bisa menggali informasi biar semangat suasananya untuk bisnis kita ya. Silakan. Bagi saya ini yang bertanya itu sebetulnya punya amal jariah. Amal jariah, ilmunya kan akhirnya diterima juga dengan teman-teman yang lain. Nah, oke, saya tunggu. Sebentar, ini saya ingat ini ada Mas Don ya. Mas Don pernah kirim ke Mesir, Mas Don ya. Boleh share Mas Don? Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Jelas Pak suaranya Pak. jelas Mas Don. Iya Pak, gimana Pak? Enggak, ini ada teman yang tanya Mas Heno ini terkait dengan Mesir ya, Iya, terkait juga dokumentasinya, Don. Itu bagaimana pengalaman Mas Don terupdate untuk terkait dokumentasi dengan Mesir? Apakah tanpa endorse dari embassy atau pakai itu seperti itu? Mungkin Anda bisa mengulik ke informasi di supplier Anda. oh iya, terima kasih Pak Indra atas waktunya ya, bisa
bisa sharing juga ini Pak. Jadi eh, ini saya ingin sharing berdasarkan pengalaman saya dulu Pak Indra ya dan rekan-rekan semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Indra itu adalah istilahnya format baku letterluck ya. Itu jangan dinegosiasikan di awal. Artinya itu adalah prosedur bisnis ekspor yang paling baku dan harus dijalankan gitu loh Pak ya. Nah, tapi di perkembangan negosiasi itu kan nggak se apa ya se apa yang diinginkan seperti yang kita pelajari dan itu akan approve gitu loh Pak ya. Jadi apa namanya itu jadi masukan kalau kita memang mau deal negosiasi dan akan minimal risiko ya seperti yang Pak Hindra itu adalah benar itu yang saya kerjakan di awal itu jadi saya letterluck ya apa yang Pak Indra infokan itu jadi guidance saya ketika saya negosiasi dengan buyer dan saya negosiasi dengan supplier gitu atau pihak ketiga lah istilahnya ya. Nah itu saya sudah harga mati dulu itu loh. Ternyata perkembangan proses dan negosiasi itu kita nggak bisa bersikukuh, oh ini seperti yang terbagus ya. Nah, itu memang saya alami, tapi kita harus tetap negosiasi seperti yang Pak Indra sampaikan itu adalah itu istilahnya apa frontline dulu yang kita lakukan gitu loh. Nah, kembali ke pertanyaan seperti Pak Indra ya Pak ya, yang case-nya di Mesir. Jadi gini Pak, ini kan saya pernah cerita ya di apa namanya di Zoominar yang sebelumnya ya Pak, yang pernah saya ada 4 kontainer bermasalah di Mesir itu Pak ya. Memang sekarang masih ongoing proses Pak. Dan target saya itu target kita, nah kami itu nanti di bulan apa itu Maret April itu akan beres secara apa namanya payment to payment lah istilahnya. Memang ini masih ada problem lah. Jadi problemnya begini Pak. Ketika negosiasi itu perkembangan negosiasi itu adalah update. Update-nya artinya begini. Ketika buyer saya Mesir ini sudah ready pengiriman sebentar. Yang dua kontainer sebelumnya itu udah nggak ada masalah, happy lah gitu ya. Ternyata perkembangan berikutnya itu mereka negosiasi Pak. Tanda kutip ya mereka itu adalah buyer dengan pabrik langsung dan saya juga dikonfirmasi tapi tidak 100% informasi itu sampai ke saya gitu loh. Nah, ternyata negosiasi perkembangan itu tidak seperti yang kita komitmen di awal yaitu dengan LC irrevocable at site gitu loh. Jadi waktu itu ada negosiasi dengan down payment dan CAD. Nah, ternyata shipping yang 4 bermasalah itu ada 4 kategori pengiriman itu Pak. Jadi 2 shipping by DP, 2 shipping berikutnya itu dengan CAD. Nah, waktu itu kita itu komitmennya begini Pak. Jadi kita pengiriman 2 minggu pertama itu shipping pertama. Pas pengiriman minggu ketiga kita akan pengiriman shipping kedua itu sebetulnya down payment itu sudah apa namanya terhadap pengiriman kedua itu harus sudah dikirimkan gitu loh. Tapi karena kita terjalin tanda kutip ya relasi yang sebenarnya sudah oke, akhirnya kita diberi apa namanya waktu pembayaran down payment itu rada mundur gitu ya. Nah, karena kita sudah komitmen dan produksi kembali ke kuantitas produksi dan apa namanya kapasitas produksi yang sudah punya ketentuan, akhirnya kami dari pabrik itu negosiasi akhirnya deal kesepakatan itu. Nah, jadi dalam waktu minggu kedua, keempat, ke-6 dan ke-8 itu kita terjadi pengiriman sesuai prediksi lah dan sesuai artinya kita melaksanakan kewajibannya dengan 100% sesuai komitmen. Ternyata buyer itu setelah due time-nya mereka waktu payment itu meleset gitu loh Pak. Nah, itu kita klarifikasi di kontainer ketiga. Nah, kontainer ketiga itu harusnya sudah aman ya. Ternyata termin
yang mana parsial kontainer 1 2 itu ngumpul, akhirnya belum terbayar 100%. Nah, akhirnya jadi betul. numpuk permasalahan. Nah, Dia itu yang baru nggak kita dibayar gitu. jadi permasalahan problem berat itu. Artinya dari pihak pabrik kelabakan karena apa? Produksi 4 kontainer itu kan lumayan besar ya. Nah, itu yang cash flow di pabrik itu akan jadi permasalahan gitu loh. Akhirnya kita negosiasi penagihan pembayaran. Nah, sesuai komitmen itu meleset. Singkat kata Pak, meleset yang ketiga kali itu akhirnya kita melibatkan pihak ketiga, tanda kutip ya. Waktu itu kita ada KBRI, ada ADAK, dan pihak yang bisa menjembatani kami selaku eksportir bayar gitu loh. Nah, itu sampai negosiasi terus itu loh. Ternyata kalau kita hanya kembali ke legal standing administrasi, ya wassalam seperti Pak Indra tadi, itu akan bolak-balik dan wasting time, wasting biaya dan nggak ada kejelasan. Akhirnya kita minta bantuan waktu itu kemarin waktu terakhir itu saya dikonfirmasi kita dari KBRI Mesir. Akhirnya dari pihak KBRI Mesir itu jemput bola. Mereka dari KBRI itu memanggil buyer dan menginformasikan ke kita gitu. Akhirnya dari pihak pabrik datang, dari pihak buyer datang, dari pihak pabrik datang, ketemu di Alexandria itu, ketemu udah terjadi kesepakatan gitu loh. Akhirnya kita minta bahwa kesepakatan itu dilegalisasi, kita minta backup pemerintah Indonesia waktu dilewati KBRI, dan itu ada beberapa prosedural, saya lupa menyebutnya surat apa gitu ya. Insya Allah nanti akan saya share infokan, tapi intinya bahwa pembayaran itu tanda kutip ya, wasitnya itu yang istilahnya akan mengingatkan ke buyer adalah kita dari KBRI, dan itu alhamdulillah sih total pembayaran 4 kontainer itu sudah ongoing progress. Memang target kita nanti antara Maret terakhir atau awal April itu akan diselesaikan oleh buyer. Jadi kembali ke informasi Pak Indra dan pertanyaan Pak Indra. Jadi memang sebaiknya kita selaku eksportir atau trader itu kita pahami dulu ya. Kita ketika kita mengetahui beberapa kondisi termin itu sebaiknya kita harus punya backup dulu. Backup itu artinya begini, kita punya pengalaman bagaimana kondisi terminnya apabila terjadi permasalahan. Itu didapat ya dengan kita sering bertanya ke rekan atau eksportir yang terjadi permasalahan ya. Nah, itu bisa kita menjadi tolak ukur dan kita bisa benchmark kita kalau terjadi. Dan terbukti ketika CAD pengiriman 2 kontainer itu ada permasalahan. Jadi seperti itu Pak jawaban saya Pak ya. Jadi itu yang saya dapat informasi dari pihak pabrik dan dari pihak eksportir Pak ya, bahwa kita di backup langsung, legal standingnya tertulis di backup oleh KBRI Pak Mesir gitu. Itu Pak Indra jawaban saya Pak. Moga-moga bisa ada runtutannya yang seperti yang Pak Indra infokan dan rekan yang tanya tadi Pak. Nggak dibayar sih Pak kontainer kan saya. Karena di Mesir. Oke, Mas Don, terima kasih. Untuk dokumentasinya gimana, Mas Don? Apakah Maksudnya dokumentasi melalui gimana Pak? dan lain sebagainya? Dokumentasi ekspornya? Ya, kalau Kan tadi ada maaf ya yang Pak, langsung, ada yang yang saya tangkap tuh begini Pak, dokumentasi ekspor itu seperti data gini Pak, dokumen ekspor yang kita jalankan kita eksportir itu lengkap semua Pak, beres. Artinya kita sesuai komitmen seperti PO Pak ya, kita selesaikan 100%. Ternyata itu buyer itu gagal bayar aja Pak, intinya gagal bayar. Akhirnya merembet ke Pak, dokumen kontrak itu yang akhirnya itu menjadi dispute Pak ya. Artinya sebetulnya kita kan kepenginnya negosiasi selesai Pak, tapi akhirnya karena dispute jadi ada beberapa waktu sekitar 2 bulan 3 bulan itu kayak tidak ada kejelasan Pak. Akhirnya kita jemput bola Pak. Akhirnya kita maksudnya kami itu kontak dengan KBRI dan beberapa rekanan mitra pabrik itu, akhirnya kita dijembatani resmi Pak KBRI gitu loh Pak. Jadi mereka yang melegalkan dispute yang gagal bayarnya ke buyer Pak itu. ya, ya, Mas Don, mungkin begini.
Nah, mungkin pertanyaan saya yang kurang jelas ini. Jadi enggak dokumentasi dokumen yang dibuat. Tadi kan Iya, mereview pertanyaan dari Mas Seno ya. ya, Itu dokumen ekspornya, bukan iya. dokumen itu yang dibuat. Apakah juga ada yang di signing oleh pihak embassy atau Kadin dan lain sebagainya. Jadi istilahnya Oh, consular voice. Nah, itu iya, salah satunya iya. itu. Ya, kalau yang ini saya langsung informasi Pak, ya, yang keempat kontainer itu tidak Pak. Oke. Kita tidak melibatkan Pak ya, karena kita waktu itu kita profesional Pak. Artinya kita melaksanakan komitmen kontrak itu dengan apa Pak namanya tadi yang seperti yang saya informan, 2 kontainer dengan DP dan 2 kontainer dengan CAD. Jadi kalau dua kondisi termin 2 kontainer dan 2 kontainer berikutnya CAD itu sebetulnya bagi kita sudah closing Pak gitu loh. Ternyata Oke. totally pembayaran itu bermasalah. Nah, akhirnya kita melibatkan apa Pak namanya Ya, KBRI embassy perbadak, itu Pak. ya, Ya, perbadak benar Pak gitu. perwakilan Jadi dagang kita. berarti perwakilan itu masuknya incasnya setelah kita melakukan apa Pak namanya komplain Pak gitu loh Pak. Ya, oke. Jadi dari Oke, awal terima kasih Mas Yun. dokumen itu kita belum melibatkan beliau-beliau Pak gitu karena kita masih Hmm, hakul yakin bahwa kita profesional gitu dan kita tidak Oke, melanggar komitmen apa dan apa proses kita melaksanakan apa ekspor gitu. oke. Oke, jadi Mas Seno terkait dengan tadi yang ditanyakan, tadi juga ada gambaran dari Mas Don ya. Tadi sudah saya sampaikan untuk ke Mesir ini memang ada Timur Tengah ya khususnya itu Ya, ada dua Middle East. Middle East yaitu apa namanya dokumentasi yang Anda pastikan dulu apakah Iya, customernya itu minta seperti tadi itu consular invoice, invoice dan endorsement ya, dari embassy atau tidak. Kalau iya, dia kalau tidak berarti sudah aman, artinya dikirim seperti biasa. Ya, iya itu jadi sesuai prosedur itu aja harus Pak. ada ya, jadi Iya, itu harus disampaikan dari awal karena iya, pengalaman kami waktu-waktu dulu masih di kerja di Sinarmas itu kalau ada kelalaian begitu jadi peluang untuk denda. Ya, satu itu. iya. Pak, Terus maaf Pak, sebentar. menanggapi dari Mas Don. Pak Indra, sebentar ada masukan dikit Pak. Jadi gini Pak, kenapa sih Pak seperti yang Pak Indra infokan ya bahwa dari ini contoh Pak, ada beberapa buyer di Mesir itu saya dapat informasi dari buyer Mesir dan dari eksportir Indonesia Pak ya. Jadi ada tambahan komitmen artinya dari perwadak seperti yang Pak Indra minta ya atau dari KPRI. Nah, ternyata setelah saya discuss dan saya tanyakan tuh begini Pak. Jadi versi yang saya terima informasinya begini. Versi apa namanya buyer itu merasa spek yang dia komitmen minta itu tidak dilakukan diselesaikan 100% oleh apa eksportir Pak. Nah, jadi istilahnya gini Pak, barang terkirim benar, tapi apa yang diminta di spek itu nggak sesuai yang apa namanya mereka minta 100% lah gitu loh Pak ya. Nah, itu jadi problemnya di namanya Pak namanya buyer. Sedang di versi kita apa nama sebagai eksportir itu memang ada kegelisahan Pak. Artinya begini, ini sebetulnya hanya rumor Pak ya, tapi memang ada beberapa kejadian. Jadi setelah mereka kirim sesuai spek, due payment-nya itu meleset Pak itu loh. Jadi mereka memang dari beberapa eksporter Indonesia yang saya informasi dan saya tanyakan, mereka ketika akan signing deal kontrak dengan buyer dari contoh Pak yang langsung dari Mesir ini, dia minta langsung istilahnya kondisi kondisi yang ketiga ya adalah diketahui oleh KBRI Indonesia gitu. Jadi apabila nanti terjadi permasalahan seperti yang tidak diinginkan, itu akan langsung melibatkan pihak ketiga itu, Pak. Itu Pak tambahan saya, Pak. Oke, oke. Ya, jadi gini rekan-rekan semua ya terkait dengan dispute ya. Ya, Terjadinya dispute itu sesuatu yang tidak kita harapkan ya, tapi kadang-kadang muncul. Makin banyak frekuensi ekspornya itu akan makin juga akan banyak ketemu hal-hal seperti itu ya. Jadi ketika saya masih menjadi export center di export center di Surabaya, perwakilan dari Kementerian Perdagangan ya, itu kami mempunyai akses di seluruh untuk atas perdagangan ITBC ya di situ. Kemudian termasuk Kementerian Luar Negeri juga ya. Kemarin kami juga diundang di Sheraton ya untuk yang ngomong-ngomong terkait itu.
Nah, jadi begini. Nanti ini saran saya, ketika Anda mau ekspor ke negara tujuan, Anda cek di negara tujuan yang Anda ekspor itu apakah ada perwakilan perdagangan kita, baik atas Setuju, Pak. perdagangan atau ITPC Ya, atau KBRI, misalkan ya, begitu ya. Nah, kalau di luar luar semua itu di bawah KBRI sebetulnya. Nah, KPRI ya. cek di situ dan Anda nanti sebelum melakukan pengiriman, tadi ini sudah pasti mau ekspor nih ya. Ini solusi, Ya, ini salah satu saran. Anda kontak ke mereka, ya, say hello iya. dulu, Pak kami. Ini Pemberitahuan kalau lah nanti Pak istilahnya. terjadi ekspor, ya say hello dulu pemberitahuan. Kalau terjadi ekspor, ini penting sekali karena ini juga pencapaian dari mereka juga, pencapaian Ya, dari mereka, pencapaian mereka juga untuk laporan ke ya. atasannya, ke kementerian Atasan ya. masing-masing ya. Nah, tapi bagi kita kalau terjadi apa-apa, misalnya itu dia bantu. Nah, Ya, kita kan nggak enak lolos kontrak. ngomongnya. Ya, Nah, tapi kalau Anda belum sempat, banyak kejadian belum pernah kontak-kontak, begitu ada kasus di kontak, ya mereka tetap menolong. Jadi begini, iya, kasus-kasus yang kami terima dari Mesir, ya dari Mesir itu mengatakan bahwa dia bisa ditipu oleh eksportir di Indonesia, barangnya nggak dikirim, ya, dia lapor ke apa namanya atase, ya iya, atase kedutaan ya saya lupa itu di situ, iya. terus kemudian sampai suratnya itu masuk ke wakil gubernur kalau nggak salah, terus akhirnya di CC ke kami karena kami ini lembaga kan export center kan. Nah, tugas kami adalah ngecek eksportirnya. Kita cek Melacak. semua, kita cek eksportirnya. Loh, gudangnya ada, barangnya ada, semua aja. Eksportir apa namanya kooperatif sekali. Ya, kooperatif sekali. Kita tahu permasalahannya. Ternyata permasalahannya adalah waktu itu freight-nya naik tinggi karena dia harganya Tinggi. itu include freight. Nggak bisa Freight ngirim, ya. ngomong-ngomong nggak bisa dengan Boncos Pak. bayar, akhirnya nggak dikirim. Nah, bayarnya Iya, emosi, merasa iya, ditipu karena sudah bayar tinggal berapa persen gitu loh, belum dilunasi. iya. Nah, terus kita jawab secara resmi kondisinya itu. Nah, kami menjadi mediator, ya. Jadi atas perdagangan di sana, saya lupa, atas itu kedutaan dia itu sana, terus kita terus mediator. Akhirnya selesai. Mereka melakukan diskusi sendiri. Akhirnya importer ini mau menambah untuk freight-nya karena freight-nya itu waktu itu naik tinggi. Nah, Fluktuasi. satu itu kasus selesai. Ada yang nggak selesai juga. India komplain. Saya pikir-pikir, kalau malah katanya kok malah kita ya banyak dikomplain ini. Iya, India komplain. Kenapa? Sudah dikasih down payment totalnya 250 juta. Barangnya nggak dikirim juga. Nah, itu ada dua eksportir itu. Nah, laporan ke kita, gitu, terus kita sedikit juga gitu. Dia datang ke eksportirnya. Waduh ya, akhirnya si eksportir kopi nih ceritanya. Eksportir kopi ini cerita awal-awalnya kalau dia ditipu partnernya yang di Indonesia karena dia belum ngerti kopi itu wah ini loh, Pak mesin saya itu loh, Pak nganggur semua sekalinya ditipu loh. Saya mikir gitu, kamu ditipu sekarang kok gantian nipu gitu. ini. Ya satu itu nipu orang dia dan itu nggak selesai. Nah kami tugas kami kan tidak seperti polisi. Terus ada juga begitu turun temurun ya di adik anaknya padahal cuma 150 juta tuh ya bahwa mau datang ke kantor kami pakai Pajero gitu dia nggak mau ya dia bisnisnya artinya ini ya ini bisnis yang dia tidak amanah gitu ya artinya dapat down payment tapi hilang. Nah terus ada juga kasus ya waktu itu Pak Dijen itu datang ke Korea terus mampir ke importer dicurhati. Sampai di sini eh, ada perusahaan gitu ya akhirnya ketahuan permasalahannya gitu ya aja itu jadi semua akan ketahuan dan nanti kalau eksporternya yang nakal itu akan jadi presiden buruk akan di jelek ya terus ada beberapa kasus begitu ya jadi banyak juga yang tidak dikirim oleh orang Indonesia eksporter Indonesia datang sana tapi sebaliknya juga ada yang pembayarannya seperti Mas Don tadi itu. Iya, Begitu. Ini UKM kita, kita bina, 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 bina.
mau ekspor, kontrak, deal kontrak, terus boleh Pak ini satu kontrak. Saya baca, loh kontraknya kok gini ya gitu. Loh gimana? Dan ini kok terlambat gimana? 50% setelah barang dikirim. Loh, tapi kan aman Pak, bilnya kan nggak saya kasihkan. Lah bilnya dikasihkan, terus barangnya nyampe, kok nggak Barangnya dibayar gimana? Waduh, gitu ya Pak ya? Iya udah baru terlanjur. Nah itu nyadar. terjadi. Iya, 2 bulan nggak dibayar barang, kelimpungan ekspor perdana. Wah, kami iya, juga nggak enak juga. Wah, ekspornya wah kita pakai begini ya, wah pakai iya, spanduk begitu. Wah, kita iya, terlibat, kita kontak ITPC ya, terus dibantu bla bla bla, mereka push ya, push semua. Akhirnya dibayar, cuma ya sudah spekulasi itu ya, 2 bulan iya, nggak dibayar ya. Itu jadi importernya tuh keras sekali untuk minta dokumennya. Ini didenda-denda. Saya bilang jangan dikasih, jangan dikasih. Itu denda urusan mereka sih. Itu resiko ya, denda iya, urusan mereka semua. Kalau nggak dibayar Pak, kalau nggak dibayar Pak, kita carikan buyer gitu ya. Saya kontak teman waktu itu masih di Pak Widi ya, dulu masih di perusahaan kita kontak, akhirnya terjadilah pembayaran. Nah, terus kemudian yang seterusnya untuk pembayaran, tadi Mas Don bilang, memang kadang-kadang dari sisi produsen, ya sisi produsen ini kan maunya kan produksi terus, iya. ya Sesuai kan dia harus kapasitas target. menguasai kapasitas produksi. Jadi akhirnya banyak yang lemah terhadap cara pembayarannya. Ya, Dan itu sering terjadi. Barang baik dinyatakan tidak baik, ya gitu. Akhirnya molor-molor pembayarnya. Kami sangat memahami seorang produsen, dia harus produksi terus. Dia punya iya, karyawan, jadi ada pembayar. Ini satu shipment aman, 2 shipment aman, 3 shipment masa nggak percaya sih? Ya udahlah, nah, ternyata 2, 3, 4 jadi bermasalah. Dan sering terjadi seperti itu di Pakistan yang pernah kita sampaikan juga. iya, LC 1, 2, 3, 4, 5 LC lancar. Terus minta collection itu tadi oh aman, kami kan nggak bisa ngambil barang, dokumennya dikirim ke situ. Nah, padahal saya ngomong jangan dikasih collection, sudah LC ayo. Tapi karena sudah 5 kali Pak ini, masa kita ya nggak percaya, dia sudah percaya pada kita. Begitu dikasih 2 kontainer nggak dibayar, ya akhirnya Cus. di diskon 50%, jadi 2 kontainer dibayar satu Iya, kontainer. Terus ada teman lagi ya, yang kita bina juga kesulitan ekspor ya. Akhirnya kita bantu kan mereka di luar Pulau Jawa ya. Terus oke, close kan nanti ekspornya kita bantu di Surabaya. Oke. Selama ekspor konsultasi terus. Kalau 2 kali sudah lancar, berjalan sendiri, tidak konsultasi, 14. Rawame jeblok, satu kontainer Boncos. tidak dibayar, Iya, pembayaran tidak dibayar, terus baru kecil. Saya lihat kontraknya, loh kontraknya ini bukan alumni ya, bukan alumni, iya, apa UKM yang rutin konsultasi dengan kita di Nusa Tenggara sana. Nah, loh pembayaran kok gini? Pembayaran 50% setelah barang datang. Gitu. Begitu cuma satu kontainer yang dibayar, iya. ya dua Mau dirampok kontainer. halus, Pak. Saya tanya Dirampok sekarang, halus itu. nah, iya, hancur. Terus saya tanya ke Disperindak di sana, gimana kabarnya Pak Anun? Wah, aduh berat, Pak, berat gitu. Saya Iya, juga ikut sedih gitu ya. Terlalu bersemangatnya itu, ya, terlalu iya, bersemangatnya Pak. itu ya. Jadi ini teman-teman untuk tetap kita harus berhati-hati Hmm. ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Indra ya. Jadi itu yang tadi dijelaskan panjang lebar Pak Indra itu sebenarnya tadi mau saya kemukakan Pak tadi biar Pak Indra ternyata keluar semua itu persis Pak 100% Ya, itu apa ya, yang tadi mau saya sampaikan itu seperti itu yang udah saya tanyakan langsung. Biasanya kan saya gini Pak, kalau saya ada pertanyaan saya mau ada negosiasi atau komunikasi pasti saya akan tiga tiga filter Pak, ke kopdar, ke rekan, ke mentoring ya termasuk ke Pak Indra ya. Itu jadi masukan ke saya, memang decision nanti akan kita putuskan. Cuma saya nggak melulu dari satu pihak atau 2 sisi ya. Kadang-kadang 4 sisi, 5 sisi itu. Jadi yang diceritain Pak Indra itu ya itu Pak. Ya, jadi saya buat masukan buat rekan-rekan eksportir ya. Jadi pokoknya jangan berhenti belajar lah. Artinya belajar itu jangan membaca aja, tapi sering yuk komunikasi, kopdar Pak ya istilahnya kalau memang bisa kopdar, atau sering seperti ini Pak Zuminar. Itu akan masuk banyak Jadi gini, kita belajar dari susahnya atau gagalnya orang Pak, itu malah lebih aman daripada nyontoh closingnya, malah kita nanti bisa kejebak itu dan boncos Pak itu. Makanya seperti yang pernah di Zoom saya sama Pak Indra ya, yang
yang pernah kita ketemu di Dependak Pak ya. Dan itu benar-benar apa sharing saya, apa yang saya alamin gitu loh. Memang kalau di sharing terbuka gini Pak ya, saya memang nggak mau ngomong yang terjelek Pak ya, karena itu khawatirnya nanti ada informasi yang tidak tepat. Saya khawatir itu nanti jadi presiden gabuk, makanya biar saya sendiri atau ada rekan yang tanya akan saya infokan gitu Pak. Tapi alhamdulillah Oke. Pak ada komunikasi ini, jadi kita ngerti Pak. Jadi kita nggak ini loh Pak istilahnya apa itu kita jalan itu nggak nabras-nabras gitu loh Pak, tapi ada rambu-rambunya gitu loh. Oke, Mas Thank you Don. Pak. Ya, terima kasih sharingnya Mas Don. Semoga tetap bersemangat. Eh, jadi perlunya kita ngobrol-ngobrol begini itu agar tahu semuanya. Ya itu Oke, saya penting coba Pak. jawab yang chat MSDS itu apa Pak ya? Dan di mana cari MSDS? Khususnya minyak atsiri. Jadi begini teman-teman, MSDS Material Safety Data Sheet itu khusus untuk produk-produk yang sudah diolah. Ya sudah diolah. Artinya itu adalah macam-macam. Kopi yang diolah itu MSDS-nya. Namanya minyak atsiri MSDS. Kenapa? Itu begitu diolah kan khawatir ada sentuhan kecampuran material-material yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu. Misalkan segampang itu bisa kopi ya. Kopi di sangrai kan pakai apa mesin ya yang dari plat itu ya kan bisa jadi itu ada kecampuran terus mungkin ada material yang lain yang kita tidak tahu dan sebagainya. Nah, itu namanya MSDS. Jadi khusus untuk olah-olahan termasuk minyak atsiri. Nah, siapa penerbit MSDS ini ya yang jadi banyak pertanyaan siapa? MSDS itu penerbitnya adalah pihak produsen sendiri, pihak produsen sendiri atau yang punya barang. Bisa trader juga punya MSDS selama bisa membawakan. Nah, biasanya produsen kan tahu MSDS itu. Jadi nanti kalau Anda, nanti saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Saya punya MSDS untuk kopi dan briket ya. Ini nanti boleh saya share ya, nanti di grup ya share. Karena MSDS itu dibuat oleh eksportir ataupun produsennya. Permasalahannya adalah isi MSDS itu bagaimana? Kita nggak tahu. Kadarnya sekian, bentuknya modelnya begini, secara itu. Jadi kita nggak tahu. Ada labnya dan sebagainya. Nah, karena kita nggak tahu, maka parameter-parameternya ya, MSDS itu berisi A, B, C, D. Nanti saya share ya, kalau waktunya cukup. Nah, karena nggak tahu, saya dulu juga nggak tahu untuk briket, maka minta bantuan surveyor ya dibuatkan FSDS. Nanti sama surveyor kita kirim sampel barangnya ke mereka, entah itu 1 kilo, 2 kilo, terus keluarlah surat MSDS itu. Nah di MSDS nanti itu letterheadnya tetap pakai letterhead nama perusahaan Anda, CV Adipati Jaya Abadi gitu, bukan bukan letterhead pakai surveyor enggak, karena MSDS itu dibuat. Siapa yang tanda tangan di MSDS itu adalah quality control, head quality control. Nah, nanti ada tanda tangan sendiri. Anda jangan ditulis owner, tapi posisi ganti head quality control di tanda tangan ya. Makanya karena MSDS itu bisa di-share, tapi kalau berikan dan kopi saya punya. Tapi untuk atsiri itu kan parameternya beda lagi, saya nggak tahu. Nah itu eh, Anda harus mencari informasi, tanyakan ke forwarder, supplier apakah punya MSDS-nya. Karena nanti begitu mau ngirim sampel, kadang-kadang ada yang diminta MSDS, ya MSDS, ya itu. Jadi kalau nggak ada ya mau terpaksa ini. Ini kan tapi ini MSDS ini sebetulnya kalau Anda keluarkan uang misalkan itu 1,5 juta gitu ya, ini kan untuk investasi selamanya, ya, untuk investasi selamanya. Jadi eh, apa? Anda udah nggak perlu repot-repot ya. Kalau DHL Eh, wajib Pak, MSCS wajib nah ya Pak. itu. Jadi kurir kurir itu sekarang banyak seperti begitu. Iya. Jadi kalau ada yang pasti ya itu tadi. Coba MSDS saya carikan ya. Saya juga ada banyak Pak Jadi nanti contoh MSDS. Bubuk coklat nanti insya Allah saya share sama rekan-rekan Pak ya. Tapi by Japri ya ya Pak ya. oke. Japri. Ya Nanti ya kalau yang Jabri aja. butuh yang mendekati Japri aja.
Jadi itu, jadi nanti ada tinggal ganti letterhead-nya saja, isinya sama, ya isinya sama semua ya. Cuma jangan ini ada mau ngirim minyak pakai MSDS-nya briket, yang Wah, baca nggak nyambung. bingung. Ya. Jadi memang harus kalau makanan nih keripik-keripik itu mungkin hampir sama semua makanan ya. Ya. Jadi ada cari yang kira-kira MSD-nya seperti itu ya. Oke, gitu Pak Edi ya. Nanti saya share aja ke grup contoh MSDS briket. Nah, tapi khusus briket ya, khusus briket. Dari Pak Bambang, produk untuk ekspor apakah harus dikurasi dulu Pak? Kalau produk MLM apakah tidak bisa diekspor Pak? Oke, dua pertanyaan ya. Kurasi nah, itu biasanya kalau ikut pembinaan dari lembaga-lembaga ya, Disperindak, Dinas Koperasi, perbankan itu ya. Terus misalkan mau ikut pameran, coba dikurasi yang lolos akan diberi. Kadang-kadang disurvei juga sampai lokasi usahanya. Ya, itu bagi itu. Ya, jadi karena itu ikut binaan di situ dikurasi. Nah, produk ekspor ada lagi. Produk ekspor apakah dikurasi? Ini pertanyaan lagi ya. Apa dikurasi? Di sisi mana kurasinya gitu ya? Speknya dan lain sebagainya. Itu kalau yang sifatnya tidak mengikut kepada binaan-binaan tersebut, ada fasilitas misalnya. Ini ada mau pameran perdagangan internasional, yang mau join silakan daftar, nanti dikurasi. Itu nggak apa-apa ya, dikurasi. Mereka punya hak packagingnya, barangnya, tingkat produksinya. Misalkan kami membina UKM di seluruh Kaltim gitu ya, dan itu kita kurasi. Karena yang daftar tuh 150.000, hanya kita ambil 25. Kita kurasi, kita pergi ke secara data, oke bagus, dari 125 kita sharing jadi 45 pelaku usaha yang secara data ini kualitas, karena ini ada binaan dibiayai oleh lembaga seperti Bank Indonesia, Pemprov, Kaltara. Jadi kita korasi, jadi data itu kita korasi lagi terus jadi 45. 45 itu udah sip secara data nih, secara data kita cek di lapangan, di lokasi, dan itu dibiayai semua ya. Jadi ke Berau gitu ya, dari datang ke Samarinda, besoknya ke Balikpapan naik pesawat ke Berau. Ada yang naik kapal, kita dengan tim ya, kami punya tim. Jadi kita panggil ada asisten, kita bawa asisten itu, ada yang mahasiswa ya, ada staf kami juga, ada anak-anak magang di tempat kami. Kita ajak gitu ya, keliling Kalimantan, keliling Kalimantan Timur, Kalimantan Utara gitu ya. Itu mendampingi kurator-kurator. Nah, kurator itu kita ambilin, kita ajak, datang mau ini apa tim kami ya, kita datang, kita bekali semua untuk jadi kurator. Nah, ke lapangan dan kita sudah kita kasih panduan semua verifikasinya. Karena di tempat kami verifikasi itu tidak hanya terkait dengan kapasitas produksinya, rumahnya besar. Yang nomor satu adalah SDM-nya saya. Nah, ownernya. Jadi kita lihat, gede kapasitasnya, tapi kok semua dihandle semua sendiri loh. Saya mikir, wah ini kalau diajari ekspor ini agak sulit ini, semua dipegang sendiri misalkan, karena udah gede ya, semuanya dipegang sendiri. Nah, kita tanya, apakah nanti ada wakilnya? Enggak Pak, saya semua Pak. Biasanya saya juga akhirnya enggak kita loloskan. Kaget juga loh, kok nggak diloloskan Pak? Ini akan sulit. Nanti kita banyak tugas ini, banyak tugas yang dikerjakan. Kalau dia sampai di weather gini berat. Makanya saya pastikan ini misalnya suatu saat ada pendampingan di CSR perusahaan tambang gitu ya. Ini produknya bagus, ininya bagus, semuanya bagus. Yang ikut apa? Kita siapa? Kalau Anda nggak ikut, saya bilang gitu ke CSR-nya itu perusahaan itu. Kami nggak lolos kan itu. Karena saya melihat SDM ini kurang capable, walaupun dia ngerti petani gitu kan. Kan dia petani ya. Diajak ngomong tentang ekspor yang berat dia kan. Ini oke Pak, kami ikut Pak. Ya, kalau ada ikut, saya berani meloloskan. Seperti itu. Itu dikurasi ya. Tetapi kalau Anda itu perusahaan Anda, kayak perusahaan saya ini, nggak ada yang kurasi. Ekspor-ekspor sendiri, jalan-jalan sendiri. Karena nggak ikut binaan-binaan gitu ya. Jadi kata-kata dikurasi, apakah harus dikurasi? Tidak.
Tetapi kalau ada mau minta dekorasi, ya nggak apa-apa, mau join, Pak, atau dekorasi produk saya, boleh-boleh saja. Ya, nanti akan dicek produknya apa, packingnya bagaimana gitu. Nah, tetapi di Hindrasi Consult itu menekankan keberanian untuk menjual dulu. Barang bisa jadi tidak perfect, ya, barang biasanya tidak perfect. Artinya packagingnya mungkin masih apa adanya, ini kemas, pokoknya masih banyak kelemahan gitu, tapi kita berani jual dulu asal internal perusahaannya sudah jalan semua. Kami karena pengalaman kami, saya jual ya kopi-kopi plastik, kopi stikernya saya bikin sendiri ya juga ekspor ke Malaysia, Singapura ya. Tapi kalau dekorasi pasti nggak lolos ya. Nah, tapi untuk ekspor ternyata importernya mengurasi sendiri, kemasannya nggak dilihat, dibuka isinya, oh enak Pak, ya, beli lagi ya, gitu ya. Jadi tergantung. Oke, itu ya. Untuk produk MLM, apakah tidak bisa ekspor? Bisa, bisa, ekspor bisa. Tapi kalau LML-nya itu dari luar negeri, ini yang sudah adalah terkait dengan sertifikat of origin-nya. Ya. Jadi misalkan ini ada di Indonesia nih ya, di Indonesia produk kita namanya perusahaan A gitu ya. Dia mempunyai sistem pemasaran multi level marketing, ya. Terus apakah bisa diekspor? Anda harus izin dulu kepada ini, karena MLM itu sangat ketat, karena MLM itu adalah direct selling ya. Kami pernah diminta sama Herbalife jadi motivator ya. Saya biasanya kalau bikin makalah materi itu tidak pernah saya share kepada yang mengundang saya. Atau tapi ini MLM, saya tahu persis mekanisme itu apa namanya. Saya juga dulu sering ikut MLM ya. Jadi kalau sampai si ini salah kan, oh, didenda ataupun dikeluarkan kan bahaya. Maka materi saya itu saya sampaikan dulu. Tolong dikoreksi. Ini apakah memenuhi standar MLM atau ada yang salah? Ini materi saya. Saya begitu. Pak ini nggak boleh, Pak ini nggak boleh. Oh, di online ternyata nggak boleh. Salah satunya itu waktu itu di online itu nggak boleh. Jadi menunjukkan. Jadi kalau di online-nya bagaimana? Online-nya ini Pak, kita harus kelihatan kita harus kelihatan bugar fisik kita. Dan mereka tahu kami adalah eh, produk yang begini, produk yang jadi orangnya sabari postingannya di Facebook itu sepedaan semua gitu, olahraga sehat gitu. Itu sebagai itu. Nah, seperti gitu ya. Jadi Anda lebih baik pertama komunikasikan dulu dengan apa namanya perusahaan ya, apakah boleh diekspor. Terus karena nanti kan butuh promosi iklan, apa promosi dan lain sebagainya, dikhawatirkan karena MLM ini kan sifatnya direct selling ya. Direct selling artinya langsung ya, langsung face to face. Tapi kalau yang beda lagi ya, saya kurang tahu ya. Saya dulu sangat paham sekali MLM ya, zaman-zaman dulu mulai MB sampai apapun kita ikuti karena ternyata mempunyai keberanian untuk bicara ya, bicara. Tapi secara normal produk boleh kalau dari Indonesia, tapi kalau dari luar negeri itu masalahnya terkait dengan sertifikat origin. Oke, dari Mas Edi, kalau CO sama enggak Pak? Beda, sertifikat of analysis berbeda. Kalau MSDS, Metro Safety itu dalam ini apa tampilannya. Nah, jadi tampilannya. Jadi kelihatan mata gitu, kelihatan matanya ini bentuknya ini, bentuknya ini, bentuknya ini, tampilannya. Tapi kalau COA itu kedalamannya isinya. Ini mengandung berapa persen, mengandung persen itu beda ya. Jadi itu kalau MSDS itu tampilannya. Jadi oh ini ada kerikilnya nih ya. Kelihatan kalau pas ketahuan ya. Itu MSDS. Ada material yang ngikut di barang itu. Jadi kelihatan. Kalau pas kelihatan. Tapi kalau COA itu yang di dalamnya ya, panasnya berapa derajat misalkan gitu ya, itu COA ya. Dari Mas Darwin sama Pak Indra, kalau keripik kentang Mustafa apakah perlu MSDS? Ya, untuk makanan itu siapkan MSDS ya, untuk makanan yang diolah ya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Kalau mau ada yang sharing, welcome, silakan ya.
mau sharing, mungkin ada yang ada sesuatu yang perlu disampaikan, bisa sifatnya informatif ataupun warning, prinsip kehati-hatian ya. Oke, ini alhamdulillah yang join 28 ya, 28. Pak Indra, Apa? Pak Indra, Oke, Pak Mas Indra, Don, silakan. Pak Indra. Ini tambahan dikit aja sih Pak. Ini jadi mengenai kurasi tadi Pak ya. Jadi gini, eh, ini saya juga sharing berdasarkan pengalaman saya nih Pak. Jadi saya sering ketemu rekan UMKM yang siap ekspor, yang sudah ekspor dan yang akan gencar lagi mencari potensial dealing Pak gitu ya. Jadi ketika ngomong apa namanya kurasi itu, saya sering discuss Pak. Pak, sebetulnya target kita kurasi itu buat apa sih Pak ya? Gini Pak, saya mau ingin share berdasarkan ini sisi kurangnya Pak. Jadi gini, si A ini punya produk nih Pak. Ketika dikurasi si A, oh kurang ini kurang ini. Oh, dia ngejar nih Pak. Tampilannya seperti yang diminta Pak. Ternyata ketika dia negosiasi, dimintanya beda Pak. Oh, saya maunya seperti ini gitu kan. Tapi ketika dia mau akan siap di closing, malah nggak siap ekspor itu Pak. Ah, itu jadi apa ya? Dispute gitu Pak ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya Pak, saya sering tanya kanan kiri dan rekan-rekan yang intinya gini Pak, ketika mau closing, jadi target kita itu eksportir mau closing, saran saya Pak ya dari pengalaman sharing saya, carilah apa namanya benchmark yang benar-benar, misalkan Pak ya, contoh nih Pak, rekan yang kopi atau manufacturer apa, contohnya saya Pak ya, berarti saya kan cocoa powder Pak ya. Nah, waktu itu saya sudah hakul yakin bahwa pabrik saya itu sudah akan melewati standar karena dia sudah akan siap ekspor gitu Pak ya. Tapi ketika ada apa itu namanya permintaan dari buyer yang beda spesifikasi, itu saya minta beberapa kali apa namanya masukan dari pabrik dan dari beberapa rekanan yang produknya itu direkomend si buyer itu, tapi pabrik saya nggak bikin seperti standar itu Pak. Nah, ketika saya sudah discuss itu, oke Pak, ini bisa Pak. Nah, itu saya discuss ke apa ke pabrik, malah dari pihak pabrik ngomong, Pak Don, ini kalau kita turutin nanti malah nggak lolos nih. Nah, kan jadi problem nih Pak ya. Jadi saran saya, pengalaman saya nih Pak, mendingan nanti kalau ada rekan-rekan punya produk yang hakul yakin siap ekspor, silahkan Anda cari apa ya tim kurator ya yang benar-benar dia itu ready ekspor gitu ya. Jadi acuannya jelas gitu loh Pak ya. Khawatirnya ketika nanti dia kurasi-kurasi yang tadi seperti saya jelasin Pak, dia ngikutin model A, ternyata permintaannya enggak sama. Tapi pas diturutin malah enggak lolos untuk persiapan ekspor. Karena apa? Kadang-kadang orang eksportir pabrik itu istilahnya, wah kan gua ngerti, udah ketemu di sana negara sana, nanti sistemnya gini loh. Nah itu kita ya itu pengalaman saya Pak ya. Artinya kita oke kita menginduk ke mereka yang sudah pengalaman Pak, daripada kita nanti ikut kurator yang kelihatannya bagus nih Pak, ternyata malah bisa gini Pak, kita kelebihan ekspektasi atau grade-nya terlalu tinggi atau kita keliru, yang kita siapin itu keliru, jadi endingnya malah bukannya barangnya nggak bisa diekspor, malah jadi gagal ekspor gitu loh Pak. Itu Pak, itu pengalaman selama ini saya sharing dengan rekan-rekan yang kurasi Pak. Kurasi penting, tapi kalau bisa jangan asal-asalan lah Pak gitu. Mungkin bisa konsultasi Pak Indra. Pasti Pak Indra kan semakin banyak ketemu apa Pak namanya kurator ya Pak ya, atau namanya pelatihan atau momentum yang khusus buat rekor, itu lebih jelas Pak daripada oh, nanti bentuknya seperti ini ya, padahal itu yang nggak diminta gitu, itu malah nanti wasting time, malah jadi nggak deal Pak. Itu aja sih Pak. Thank you Pak. Ya, oke. Jadi begini, jadi terkait dengan kurator, kurasi dan sebagainya, selama itu eh, kita siap, nggak ada masalah ya. Artinya begini, siap itu dalam arti gini, siap untuk dikritik habis, ya.
atau siap untuk masuk. Jadi itu. Jadi kita kalau sudah siap mau dikurasi itu jangan baper ya, jangan baper eh, apa namanya tentang produk kita. Orang yang sudah punya packaging bagus karena belum begitu ketemu ahli packaging nih ya, desain, pasti akan banyak masukan. Terus kemudian lemes karena apa? Waduh, ganti lagi packagingnya kan gitu kan? Padahal itu kan mahal gitu. Ya, itu. Jadi contoh saja, Anda nanti kalau sudah mengurus jadi produsen, ngurus packaging untuk level PIRT aja ya. Terus ada stabilkan packaging Anda, ditulis expired date gitu ya. Disuruh ganti ya, nggak boleh pakai expired date ini. Disuruh ganti best before atau baik digunakan sebelum. Nah, coba kalau sudah packing, sudah cetak packingnya yang bagus-bagus, terus ini, terus kemudian ditulis kopi, saya dulu juga gitu ya, komposisi, karena memang asli, saya tulis asli. Kopi asli 100%. Coret nggak boleh ada kata-kata asli 100% ya. Kopi gitu aja. Nah, itu coba bayangkan kalau packaging kita sudah kita cetak banyak, apa nggak sedih kita? Loh, salah semua. Dikorek, oh ini nggak boleh gini. Itu dari sisi apa namanya? Dari sisi pelabeling. Belum sesi desain, ketemu ahli desainer. Ah, ini enggak sketching ini. Jadi warna itu kurang begini, kurang begini, kurang begini. Ya, nah itu diterima saja untuk mereview. Bisa nggak usah baper gitu. Kalau udah ketemu kurator yang yang ahli begitu ya. Saya termasuk tidak ngerti kurator. Saya itu pokoknya ada punya barang apa saja berani jual dulu. Ya, Pak, plastik apa bisa Pak diekspor? Bisa. Di luar negeri itu juga nggak ada, nggak ini, nggak banyak yang kaya juga. Anda lihat, saya kasih contoh gitu. Contoh, kapal api itu kan perusahaan gede kan? Coba dicek itu, dia ada yang jual kopi kemasan plastik, ada kemasan mewah, ada. Karena segmentasinya pasar beda-beda. Nah, seperti jadi kami di industri konsultan itu menekankan untuk berani jual produk yang kita punyai dulu ya. Tapi kalau mau, Pak, saya ingin dekorasi Pak, oh silakan. Cuma jangan baper ya, jangan baper. Oh ini kapasitasnya, oh, terus begitu Anda mau bikin. Saya ini perusahaan saya ini ya, ini kan mau saya jadikan BPOM ya. Dulu kan PRT ini, kita jadi luar BPOM. Ini sudah hampir 1 tahun nggak saya. Karena begitu dicek, itu udah banyak kesalahan desain rumahnya, desain apa? Desain tempat usahanya, lantai dua ini harus begini. Loh, gitu aja udah keder kok saya itu. Saya ngubah-ngubah gimana cara konsultasi BPOM. Pak itu nggak boleh Pak. Kalau ruangannya kalau habis dari gudang, gudang produksi terus mengalir itu nggak boleh kembali lagi ke depan. Nah, padahal tempat packagingnya itu di lantai atas. Nah, cuma jalannya itu melewati itu yang tadi itu, yang gudang lah itu terus menaik. Itu aja nggak boleh kok. Nah, seperti itu kan dekorasi juga. Nah, kita rubah-rubah. Akhirnya kita rubah lagi, ini belum kita ajukan. Terus contohnya lagi, timbangannya harus di itu apa namanya? Yang apa istilahnya ya? Kalibrasi. Yang seperti itu ya. Gitu Dan ya. yang melakukan seperti itu harus punya sertifikasi. Padahal Ya, timbangan saya itu timbang kiloan kopi gitu ya, kadang apa digitalin, manual. masa harus gitu. Jadi kita harus cari itu mau persyaratannya begitu ya. Jadi timbangnya tadi apa Mas Don namanya Mas Don? Kalibrasi. Kalibrasi ya. Kalibrasi. Timbangannya harus dikalibrasi. Nah itu saya Iya. belum ketemu. Saya harus mendatangi ke meteorologi yang punya sertifikasi untuk membawa timbangan kopi saya. Ya, oh, jarumnya yang begini untuk timbangan kopi. Nah seperti begitu ya. Ya itu kurasi namanya. Kalau kita ingin maju, memang harus siap. Jadi itu dari sisi ini, belum sisi ruangan, ya nggak boleh. Terus tulisannya, tempatnya nggak boleh ada ini wah, gitu. Itu kurasi ya. Tapi Iya. insya Allah kurasi itu adalah baik untuk masa depan perusahaan Anda ya. Ya cuma itu tadi jangan baper kalau banyak yang dikoreksi, nggak perlu baper. Itu dicatat. Nah, saya pun banyak catatannya
si A, si B, itu ya. Jadi itu harus kita ikuti ya. Dari Mas Aminuddin, bagaimana peluang ekspor sayur organik ke Singapura? Nah, eh, yang sesuai di pelatihan kami, kalau Anda sebagai trader pemula yang mula-mula, ini memang agak dihindari barang-barang yang mempunyai shelf time-nya pendek. Satu itu ya, shelf time-nya pendek, sayur, buah-buahan, ya kan? Kemudian yang salah satunya itu shelf time-nya pendek. Yang kedua, yang ribet, ya, artinya barang-barang yang masih butuh perizinan ekspor, ya, yang masuk lartas. Terus kemudian ada perizinan lagi terkait dengan yang sulit-sulit seperti perikanan, RSKP dan sebagainya. Itu bagi trader ini ya, bagi trader yang pemula yang nggak mau ribet, pingin cepat, maka carilah barang-barang yang bebas itu diekspor. Ya, shelf time-nya panjang. Tetapi kalau ini adalah masuk passion Anda, Pak, saya sudah lama Pak ini jualan sayur. Pak, saya sudah lama ini Pak dunia ikan saya jual lele. Saya sudah biasa jual lele, Pak. Nah, ini namanya passion ya. Jadi ingin ditingkatkan lagi. Dan itu kita kita kasih apa namanya clue-cluenya untuk menjalankan itu nggak apa-apa. Nah, tapi bagaimana peluangnya? Nah, saya detailnya, kalau saya katakan peluang itu banyak, ya. Cuma nggak ada datanya, ya. Makanya tugas Mas Aminuddin adalah cek sayur organik Anda itu masuk HS code berapa. Setelah ketemu HS code-nya, Anda masukkan ke trade map sampai ke Singapura, itu ekspor dengan HS code ini bagaimana apa namanya peluangnya, curahnya. Di situ yang pernah kita ajarkan, Indonesia ekspor ke Singapura sekian dolar. Singapura itu import sayur mayur misalkan dari seluruh dunia itu sekian dolar. Nah, jadi ada peluang ceruannya pasar ada. Itu nanti data Anda bisa lihat di trade map ya, trade map Anda pelajari buka-buka lagi. Itu lihat peluangnya. Kalau saya bilang peluangnya ada, peluang. Pak ke Timur Tengah, ke Arab Saudi bagaimana peluang ya? Jadi saya kadang-kadang ngira juga kayak di Mekah itu ya. Mekah itu nggak tahu Saudi kok seger-seger kok kalah Indonesia tambah kalah gitu. Dan seger kapan ngirimnya ini ya? Ya, itu seperti gitu ya. Jadi semuanya barang segar-segar ya. Jadi saya semua ada peluangnya ya. Tapi kalau Anda mengatakan ada organik, nah ini ya ada kata organik harus dibuktikan benar-benar itu adalah organik. Itu berarti berupa sertifikat ya. Kalau ada mengatakan organik harus dibuktikan. Nah, yang seperti begini, ada ukm kita di Bogor ya. Dia jualan minuman dari buah pala. Dia tagline-nya ini minuman yang bisa melakukan relaksasi. Relaksasi. Nah, ditanya oleh Jepang, buktinya apa ini? Itu dia nggak bisa jawab juga itu. Buktinya apa relaksasi? Kalau habis minum terus gimana? Tapi saya coba memang, oh enak sekali gitu. Jadi badan saya bisa berkeringat. Itu. Nah, jadi hati-hati mengenai tagline itu ya. Jadi kalau makanya di BPOM, di waktu ngurus PRT, nggak boleh ada kata-kata kopi asli, nggak ada. Nggak boleh, cuma kopi gitu aja. Nah, kalian dicatat-catat lihat komposisinya. Mereka jujur, kopi, ditulis ada kan di kopi-kopi saset, kopi, komposisi kopi 25%. Nah, nanti dibayangkan sendiri, yang lainnya apa gitu ya. Ada kopi, plus sereal ada juga gitu ya, nggak ditulis jagung ya, jadi seperti itu ya. Jadi Anda bisa lihat ya. Untuk poin-poin yang penting dalam sales kontak apa saja Pak? Coba Anda cek yang dulu pernah kita kirim ya. Ya, ada poin-poinnya. Satu tentunya adalah ada nama penjual ya, eksportirnya ya. Ada nama pembelinya ya. Dan biasanya pembeli itu bisa jadi beda pas ini, penerima barang beda. Ada juga ada yang sama, ada yang beda ya. Jadi kalau yang beli perusahaan saya importir, tapi barang ini untuk perusahaan B ya, katanya di kota disebutkan juga di situ ada. Jadi biasanya ada kolom di tempat kami yang sales kota yang pernah kita kirimkan ada 2 kolom. Nah, kemudian adalah cara pembayarannya bagaimana, delivery time-nya berapa lama, terus kemudian pelabuhannya dikirim dari mana,
ditujukan ke pelabuhan mana. Incotermnya apa? FOB, CIF, atau CIF. Terus kita tambah lagi, amount and toleransi 10% allowed, diperkenankan. Karena ada pas ngirim, waduh ternyata kurang 100 kilo misalkan, nah itu ada toleransinya yang diperkenankan. Terus kemudian description of good-nya, jelas. Unit price-nya, kemudian totalnya, dan ada syarat-syarat pembayarannya. Itu coba Anda cek lagi di template yang sudah kita kirim ya ke semua member ya. Dari Mas Irfan, Pak selain dari biaya ocean freight yang mengalami perubahan karena kondisi, apa saja Pak yang perlu diperhatikan waspada untuk di awal tahun ini ya? Di awal tahun ini kayaknya ini standar ya. Jadi satu ya, ini freight ya, terkait dengan hukum. Hukum itu peraturan-peraturan ya. Bisa jadi ada perubahan atau tidak. Contohnya di Indonesia. Di Indonesia aja peraturan terkait dengan barang dibatasi dan dilarang itu waktunya sangat pendek ya. Ada ya baru tahun 22 dibuat, sorry, tahun 21 dibuat, tahun 22 sudah dirubah lagi ya. Menterinya sudah beda lagi ya. Jadi ini peraturan-peraturan ini harus dipelajari prosedurnya. Terus kemudian bisa jadi update-update ini terkait dengan hukum bisa jadi di negara yang bersangkutan ya, dan itu boleh ditanyakan juga kepada apa mungkin ada update terkait dengan import permit yang masuk supaya kami aman gitu ya. Kalau mereka oh nggak ada biasa-biasa saja, nah itu boleh jadi saya mungkin seperti itu ya, jangan sampai apa namanya kita lolos dan perubahan-perubahan itu. Kemudian selain hukum tentunya apa namanya eh, biaya-biaya di tempat kita terkait dengan harga ini mulai diatur. Makanya kalau sifatnya flexibility-nya agak tinggi ya kita menggunakan harga yang sifatnya ada firm offer. Jadi harus ada batasannya ya. Harga valid until tanggal sekian. Nah, gitu ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Jadi di dalam dunia ekspor itu sebetulnya ya, apalagi terkait dengan trade finance ya, itu ada 4 pilar yang harus dikuasai ya. Satu payment itu harus diupdate terus ya, payment. Nah, kita harus mengupdate payment LC, bagaimana kondisi LC, bagaimana. Terus kemudian payment ada information ya, kita harus mulai tetap mengembangkan negara-negara tertentu mana yang mulai bangkrut, mana yang ini gitu ya. Ada kenapa kok ini ya? Itu harus mulai hati-hati juga ya. Jadi saya biasanya kalau habis komunikasi agak intens gitu ya, agak intens misalnya dengan negara tertentu gitu ya. Saya mempelajari kondisi negara itu, cari informasi bagaimana kondisi terkini gitu ya. Jadi nggak di awal-awal. Jadi misalkan saya waktu itu komunikasi dengan Slovakia, saya nggak kepikiran Slovakia. Kita mulai belajar tentang Slovakia. Pelabuhannya di mana saja ya. Terus kondisi perekonomiannya bagaimana. Itu kita pelajari aja di sini. Saya mempelajari seperti itu ya. Terus finance, sama information, kemudian payment ya. Terus kemudian terkait dengan risiko-risiko juga ya. Itu yang harus ada perhatikan juga. Ya. Oke, Mas Andri, pada penyataan gambaran skema ekspor FB Surabaya kami tadi yang ada di Kalimantan perihal cara handle dan menjawab barang yang kontainer. Ini di pelatihan kita ada, coba bukunya Anda buka terkait dengan metode pengiriman barang yang ada melibatkan restafing, ya restafing dari Kalimantan harus ke Surabaya dulu, ya. Nanti kapalnya dibongkar di situ. Nah, terus kemudian besoknya baru diambil kontainer yang internasional, ya. Di YouTube saya juga ada cari playlist yang terkait dengan metode pengiriman barang tentang FOB. Coba cek restafing ada nggak ya? Saya lupa ya. Saya kayaknya ada juga ya. Ada nanti. Tapi nanti kalau perlu penjelasan lagi yang detail boleh WA kita ya, WA kita lagi. Jadi begini secara singkat, FOB Surabaya, kami tadi yang ada di Kalimantan, FB-nya Surabaya ya. Ini barangnya ada di mana kan gitu kan? Barangnya saya gambarkan di sini barangnya tentunya ada di Kalimantan mungkin begitu ya.
Jadi nanti kalau barangnya dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Utara, pastikan dulu ya. Jadi ada cari mainport yang ada di Surabaya. Biaya dari Kalimantan sampai Surabaya itu berapa? Ada compare pakai kontainer atau pakai kapal, pakai truk ya. Ada compare biayanya. Satu itu biaya kalau pakai kontainer dan pakai truk ya, truk itu compare. Yang kedua terkait dengan waktunya. Waktunya bukan waktu pengiriman tidak. Misalkan gini, kalau kontainer ini bermurah nih, tapi untuk kontainer masuk ke sini kok lama ya, kan gitu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Walaupun murah, tapi cek waktunya ke pengirimannya. Sebagai contoh kalau di Kalimantan. Kalimantan, kalau Anda ngirim barang LCL di less than container load, ya, itu untuk diangkut itu butuh waktu mungkin 2 minggu gitu ya. Karena apa? Karena kontainer itu harus diisi full satu kontainer barang macam-macam. Nah, ngumpulkan barang inilah forwardernya agak kesulitan. Sehingga kadang-kadang sampai 2 minggu. Bandingkan dengan di Surabaya, di Jakarta. Setiap 1 minggu itu ada 2 kali staffing untuk barang LCR. Jadi kalau di Surabaya pengalaman kami hari Selasa dan hari Kamis itu mesti ada staffing. Kita tinggal milih. Oke, saya ingin staffing hari Selasa, maka barang saya masukkan di gudang konsolidator pada hari Senin. Selasa diangkut ke luar negeri. Nah itu ya, itu yang Anda harus ada restaffing. Ada biaya-biayanya juga untuk restaffing di Surabaya ya. Anda pelajari terus diskusi dengan saya. Ya, ini insya Allah ini bisa dibantu. Kami sering bantu teman-teman Kalimantan yang dari NTB juga begitu kesulitan. Yang penting close dulu untuk restaffing di Surabaya. Insya Allah bisa nanti kita bantu. Oke ya Mas Andri ya. Jadi ini oke. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Kalau nggak ada, ini sudah masuk 21.17. Jadi ini kita tutup untuk FGD hari ini. Semoga teman-teman tetap bersemangat ya. Anda jangan ragu-ragu merimen kami ya di grup tanya Pak kapan FGD gitu ya. Kadang-kadang ini saya kalau nggak diingatkan juga lupa gitu ya. Banyak kegiatan juga diingatkan. Nanti kita luangkan waktu. Kami dengan tim kami ingin support kepada Anda semua. Dan kemarin saya pengumuman ini bahwa HSC ini membutuhkan trainer ya, tim trainer. Nah, gitu ya. Kami sayangnya ya, sarannya agak berat ya. Satu alumni HSC, yang kedua itu sudah pernah ekspor ya, sudah pernah ekspor. Karena pengalaman kami narasumber itu kalau nggak ekspor tuh kadang-kadang audien itu kadang-kadang gini mikir gitu ya. Aduh teori toh, iya gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Jadi kalau udah ekspor ya, nah itu ya. Jadi kalau udah ekspor itu lebih pede. Saya dulu ekspor pertama itu undername itu sesama trainer itu, oh ya, ada belum eksporter kalau undername gitu gitu undername nih. Ya sudah ekspor Pak, masa undernya beda ini. Kita udah ekspor promisi, tapi kan undername. Nah ini ternyata yang dia itu bukan eksporter itu, jadi dari lembaga yang lain. Jadi dipikir kalau eksporter itu harus perusahaan kita sendiri kan gitu ya. Jadi itu. Nah, itu yang penting. Nanti insya Allah kalau nanti ini kita kurasi, kita ada sedikit tanya jawab, ada sedikit eh, ada presentasi ya. Karena di dalam trainer ini itu jadi trainer ini kita harus benar-benar satu menguasai medan. Pertanyaannya kayak pertanyaan customer, melesat kemana-mana, ya, melesat kemana-mana satu itu. Kemudian kedua, jam terbang. Ada trainer-trainer itu yang
mampunya cuma 2 jam, 1 jam ya. Beda jam. Nah, kita itu akan mencari trainer, melatih trainer itu yang mampu sampai 8 jam. 3 hari berturut-turut ya, gitu ya. Gimana kan pesertanya itu nggak bosen gitu ya. Supaya itu juga ada perlu jam terbang ya. Jadi pernah kami kirim seorang trainer itu eh, terus saya dikomplain, oh Pak, trainernya kayaknya nggak biasa 8 jam. Saya tak pikir sudah 8 jam, saya juga lupa gitu ya. Karena trainer-trainer kami yang lainnya itu 8 jam oke gitu ya. Ternyata sampai jam 12 sudah pelurunya udah habis, tenaganya habis. Ya, jadi itu satu itu. Jadi kami pengalaman ngirim-ngirim trainer itu kita kasih tugas ada yang ke Papua, ada yang ke Kuningan, ada yang ke Lampung gitu ya. Jadi kami berbagi karena tidak bisa kami handle sendiri. Kami punya trainer, makanya yang termasuk yang kami kami apa namanya kami di hire di Kalimantan itu kan kami juga punya tim, jadi kita ajak. Nah, supaya besok itu tidak terkesan kok itu saja gitu ya. Wah, lu banyak trainernya banyak nih ya. Jadi Industrial Consulting ini punya narsum yang banyak. Jadi mulai eksportir ada juga sesuai kebutuhan. Profesor juga punya. Jadi kita ini komplit ya. Jadi kalau mau Pak kita mau level profesor Pak. Oke ada siap. Wah, sudah kita kirim ke sana ke Kalimantan. Dasar banner sudah dibuat namanya profesor. Pada harinya Pak, nama alamat mau kita terbitkan tiket. Waduh, Pak, lupa saya. Ini saya sudah besok ini berangkat menghadiri pernikahan. Ya Allah, ini profesor ya. Jadi, jadi kita seperti itu ya. Jadi akhirnya ya nggak jadi seperti itu. Jadi kami butuhkan trainer dari kenapa alumni HSC? Karena paling tidak ilmu kita sudah tahu gambaran-gambarannya yang kita catatkan ya itu tinggal diolah-olah gitu ya. Nanti tinggal jam terbang juga ya. Jadi kalau berminat silakan mau jadi trainer apa namanya jangan ragu-ragu ya. Saya mulai jadi trainer itu tahun 93 sudah jadi trainer kerja baru di bank itu pegang ekspor impor tuh baru 3 bulan sudah jadi trainer ya kenapa bukan saya pintar tidak saya harus belajar lagi itu jadi saya makin kuat jadi teman-teman bilang wih kamu kok belajar nggak tahu saya nggak berani ngomong jadi trainer baru 3 bulan kan tapi saya belajar terus tentang peraturan-peraturan tak perlu aja ya. Jadi memacu diri saya sendiri untuk mempelajari dunia perbankan itu pelajar juklak-juklak saya pelajari ini cuman. Dan terus saya ngajar. Nah, ternyata di dalam pekerjaan itu akhirnya mau nggak mau teman-teman senior-senior saya itu menyatakan cara ini, kamu kok coba apa deh, Indra, belajar ekspor impornya. Nasabah-nasabah boleh banyak ke saya juga gitu ya, senang kita lain. Nah, saya bilang, akhirnya saya ngomong, aku ini trainer ekspor impor. Lu iya di mana ya? Jadi itu, ini ambil positifnya, ya ambil salah satu positifnya itu sebetulnya kita trainer itu membaca untuk mengencourage diri kita sendiri untuk lebih pintar lagi ya. Oke, jadi kita akhiri pertemuan malam ini. Terima kasih atas join di FGD ini. Semoga tahun 2004 ini kita lebih percaya, kita tetap semangat, kita di dalam satu keluarga besar, alumni, eh, apa namanya, supaya kita bisa saling maju bersama. Jadi tidak ada persaingan di antara kita. Kalau ada mungkin teman, waduh kok jadi trainer terus, kami malah mengajak yang mau ingin jadi trainer, ayo tak latih sekalian kan gitu kan. Jadi kami nggak ada karena sudah rezeki Allah yang ngatur. Kita hanya berbagi-bagi semua aja. Kalau ada teman-teman mau jadi trainer, tapi itu tadi kalau untuk HSC syaratnya alumni HSC kemudian sudah pernah ekspor. Ya, itu trigger ada. Ya, jadi ada teman-teman yang ya saya tahu kualitasnya sudah pengalaman waktu kerja di ekspor, tapi ya syaratnya itu aja. Ya, sudah pernah ekspor agar biasa semangat dan kita nanti bisa berbagi kepada teman-teman UKM yang lainnya untuk sering apa namanya memberikan informasi ya. Oke, teman-teman, tetap semangat. Ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.